Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya gembira. Selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Ya, kita akan belajar tentang budaya Banyumasan. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan dihitung sebagai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalau kalian sudah berdoa, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, untuk menyiapkan gadget kalian atau handphone, karena kita masih belajar dalam kondisi pandemi. Jadi pembelajaran kita masih daring ya anak-anak. Yuk kita mulai belajar. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa anak-anak? Kalau dilihat dari gambarnya, sepertinya ini adalah gambar sebuah tanah yang retak-retak karena kekurangan air. Ya, ini adalah gambar keadaan di musim kemarau. Nah, ada lagi anak-anak gambarnya. Ini adalah gambar apa ya? Nah, yang berkaitan dengan musim kemarau tentunya adalah yang identik biasanya adalah terjadi kekeringan. Ya, ini adalah gambaran beberapa orang yang sedang mencari air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pada hari ini kita akan membahas yang ada kaitannya dengan kemarau dan kekeringan, tapi di mapel budaya Banyumasan. Wah, apa ya? Kenapa bisa terjadi kekeringan? Kekeringan biasanya terjadi karena tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Apa yang harus kita lakukan saat kekeringan melanda? Tentunya yang pertama kita harus berdoa kepada Allah, menghemat air, dan selalu mencintai lingkungan agar lingkungan dapat memberikan yang terbaik untuk kita. Namun, sebagian masyarakat Banyumas ada yang melakukan tradisi cowongan untuk memanggil hujan. Wow, tradisi cowongan itu apa ya anak-anak? Maka pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal kesenian tradisional Banyumas yaitu cowongan. Sudah siap? Yuk kita kenalan dengan kesenian cowongan. Mengenal tradisi cowongan. Cowongan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas yang sekarang sudah jarang ditemukan. Tradisi cowongan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan ketika musim kemarau panjang dengan tujuan untuk mengundang hujan. Cowongan berasal dari kata cowong yang artinya belepotan pada wajah. Tradisi cowongan biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Tradisi cowongan dilaksanakan oleh petani pada akhir masa kapat. Kapat merupakan hitungan waktu pada kalender Jawa. Masa kapat berlangsung sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober. Makin penasaran kan kalian dengan tradisi cowongan? Apa ya sebenarnya tradisi cowongan sampai bisa untuk memanggil hujan? Ya udah, yuk kita pelajari lagi. Mengenal tradisi cowongan. Nah, di sini kita akan melihat ya seperti apa itu tradisi cowongan. Nah, jadi kira-kira mana tuh yang disebut cowongan? Nah, lihat, kalian melihat kan ada orang yang membawa 2 buah boneka dan mungkin itu adalah sebuah sesaji. Nah, ya yang ini adalah namanya cowongan anak-anak. Nah, jadi makin penasaran kan? Yuk kita simak lagi materinya. Nah, seiring perkembangan zaman, tradisi cowongan mulai dilupakan dan jarang ditemukan. Salah satu cara agar tradisi cowongan tetap lestari, maka tradisi cowongan dikembangkan menjadi sebuah seni khas dari Banyumas. Seni pertunjukan cowongan adalah pertunjukan menari menggunakan boneka cowong yang terbuat dari siwur. Kalian tahu siwur? Siwur adalah gayung yang terbuat dari batok kelapa anak-anak.
Kemudian siwur itu dibuat menjadi wajah perempuan cantik menggunakan alat rias. Di make up ya, dikasih mata, dikasih mulut, dan diberi warna. Dan diberi rambut dari jerami. Kalian bisa membayangkan seperti apa bentuk cowongan itu? Jadi makin penasaran bentuknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Nah, boneka yang sedang dibawa oleh kedua ibu-ibu ini adalah boneka cowongan. Nah, wajahnya ini terbuat dari siwur atau batok kelapa. Nah, kemudian diberi rambut bisa terbuat dari jerami atau janur. Janur itu adalah daun kelapa yang masih muda. Selain itu, cowongan itu juga diberi baju dan diberi perhiasan, layaknya seperti orang. Tujuan utama pertunjukan cowongan adalah untuk menghibur warga masyarakat Banyumas yang sedang sedih karena kekeringan yang terjadi. Agar pertunjukan cowongan menjadi lebih menarik, para pemain pun memainkan boneka yang seolah-olah telah dimasuki bidadari anak-anak. Pada seni pertunjukan cowong ada beberapa elemen yang mendukung pertunjukan ini, seperti iringan, syair atau tembang, rias dan busana, dan properti. Pelaksanaan pun dapat dilakukan kapan saja atau saat acara-acara tertentu. Misalnya saat hari jadi Kabupaten Banyumas, festival kebudayaan daerah, atau pagelaran seni tradisional. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pertunjukan cowongan atau tradisi cowongan ini sudah mulai jarang dilakukan. Jadi kalian tidak bisa menemukan kesenian tradisional ini dengan mudah. Paling hanya bisa ditemukan saat ada event-event besar seperti hari jadi, festival, atau pagelaran seni. Namun kalian juga dengan mempelajari budaya Banyumasan, kalian akan tahu ya apa itu pertunjukan cowongan. Nah, pertunjukan cowongan ini dilestarikan dalam bentuk kesenian supaya tidak punah anak-anak. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai anak-anak. Namun, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bu Guru ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, siapa yang menurunkan hujan? Dan kepada siapa kita memohon hujan? Tentunya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tradisi cowongan sekarang adalah hanya sebuah kesenian yang dijadikan sebagai pertunjukan untuk menghibur masyarakat semata ya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud melestarikan kesenian tradisional asli Banyumas. Jadi kalau kita menginginkan hujan, tentunya kita harus berdoa kepada Allah. Ya. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang tradisi cowongan pada pembelajaran budaya Banyumas? Semoga kalian sudah paham ya dan menambah wawasan kalian tentang kesenian khas dari kabupaten kita tercinta. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.